Namaku Nur Hayati. Usiaku saat ini 58 tahun. Suamiku meninggal 10 tahun lalu, saat usiaku baru menginjak 48 tahun. Kepergian itu begitu mendadak, menyisakan duka sekaligus tanggung jawab besar untuk membesarkan dua anakku yang kala itu masih kecil. Saat itu, putri sulungku berusia 11 tahun, sedang menapaki masa remaja penuh gejolak, sementara si bungsu yang baru berusia 8 tahun masih membutuhkan perhatian layaknya seorang anak kecil. Meski semua kebutuhan materi tercukupi, segala fasilitas di rumah lengkap, tabungan hasil peninggalan suami juga banyak, aku sering merasa kesepian. Kekosongan hatiku tak bisa digantikan oleh emas, berlian, atau harta benda. Setiap malam, aku menatap foto mendiang suami yang terpajang di ruang tamu, menandakan ada rindu yang tak pernah padam. Sejak kepergian suami, aku mengambil alih bisnis travel agen umroh yang dulu dia bangun dengan penuh kerja keras. Awalnya, aku merasa ragu, tak pernah terbayang harus memimpin perusahaan yang menurutku besar ini. Namun, demi melanjutkan amanah almarhum suami, aku memberanikan diri belajar dari nol. Kini, bisnis yang ku kelola itu justru semakin maju. Setiap bulan ada 3 kali keberangkatan jamaah umroh. Semua paket perjalanan disusun dengan detail, mulai dari tiket pesawat kelas nyaman, hotel bintang 5 yang letaknya dekat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hingga pembimbing ibadah yang sabar dan berpengalaman. Selain itu, semua fasilitas yang aku sebutkan itu bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau, sehingga travel umrohku dikenal luas, bahkan hingga luar kota. 3 tahun lalu, di suatu sore, kantor travel dipenuhi jamaah yang sedang melakukan manasik umroh. Di antara kerumunan, pandanganku tertuju pada seorang pemuda berwajah teduh yang tampak begitu serius memperhatikan penjelasan pembimbing. Usianya sekitar 30 tahun, mengenakan kemeja sederhana, dengan mata yang penuh semangat. Usai acara, pemuda itu menghampiri meja administrasi untuk melengkapi berkas, yang kebetulan aku sedang duduk di sana. Aku menyapanya dengan ramah. "Persiapannya sudah lengkap, Pak?" tanyaku lembut. Pemuda itu tersenyum, menunduk hormat. "Alhamdulillah, Bu. Tinggal beberapa dokumen saja. Terima kasih karena biaya di sini sangat terjangkau. Kalau tidak, mungkin saya belum bisa berangkat secepat ini." Jawaban itu membuat hatiku hangat. Aku senang mendengar bahwa niat baik seseorang bisa terwujud melalui fasilitas yang disediakan travelku. Lalu, pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Arif. Dia seorang karyawan swasta. Katanya, dia sudah lama menabung demi menunaikan ibadah umroh. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam. Entah mengapa, aku merasa ada ketulusan berbeda dalam sorot mata Arif. Seperti ada sesuatu yang belum pernah aku rasakan selama ini. Sejak pertemuan pertama, nama Arif seakan menetap di hatiku. Beberapa kali aku melihat Arif ke kantor untuk menanyakan detail keberangkatan. Arif, dengan sikap sopan dan tutur kata halus, membuat aku merasa nyaman. Ada ketenangan saat mendengarnya berbicara, berbeda dengan percakapan formal yang biasa aku jalani dalam bisnis. Perlahan, percakapan singkat itu menjadi jembatan kecil, menumbuhkan rasa kedekatan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Hari keberangkatan tiba. Jamaah berkumpul di bandara dengan wajah sumringah, termasuk Arif yang tanpa khusyuk memeluk erat paspornya. Aku hadir untuk melepas rombongan, untuk memastikan semua berjalan lancar. Ketika Arif menyalamiku, aku menunduk penuh hormat. "Doakan saya, Bu. Semoga ibadah ini lancar." Aku mengangguk dan tersenyum hangat. Saat Arif melangkah menuju gerbang keberangkatan, entah mengapa hatiku terasa kosong. Ada getaran halus yang belum pernah aku rasakan selama 10 tahun terakhir. Sekembalinya dari Tanah Suci, Arif segera mengunjungi kantor travelku. Aku menyambutnya dengan senyum hangat,
seolah menanti sejak lama. Kami berbincang ringan, namun dalam. Hatiku bergejolak. Ada rindu yang terbalas, ada rasa yang makin nyata. Meski hanya duduk berseberangan, seakan ada jarak tipis yang mendekatkan jiwa kami. Pertemuan itu menjadi awal baru, sebuah kisah yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Suatu sore yang tenang, Arif datang ke rumahku untuk mengutarakan isi hatinya. Dengan suara mantap namun penuh hormat, ia berkata, "Bu, izinkan saya bicara jujur. Saya ingin lebih dari sekadar jamaah atau teman. Saya ingin serius dengan ibu." Kalimat itu membuat dadaku berdebar hebat. Aku terdiam, menunduk, seolah mencari jawaban di dasar hatiku. Rasa hangat memang tumbuh sejak awal, namun mendengar niat serius Arif membuat pikiranku kalut. "Arif, apa kau yakin? Bagaimana ucapan orang nanti? Aku sudah 55 tahun, sedangkan kamu baru 30 tahun. Orang-orang pasti mencibir," ucapku lirih. Arif menatapku dalam, lalu berkata, "Biarlah orang-orang berkata apa, Bu. Yang penting, niat saya tulus. Saya ingin mendampingi ibu dengan sepenuh hati." Kebingungan menyelimutiku, antara mengikuti suara hati atau tunduk pada pandangan orang lain. Keesokan harinya, aku menemui sahabat lamaku, namanya Rukayah. Dia seorang perempuan bijak yang sudah mengenalku sejak muda. Dengan hati yang masih gamang, aku menceritakan niat Arif. Mendengar itu, Rukayah langsung menghela napas panjang. "Nur, kau harus hati-hati. Arif itu masih sangat muda, sementara kau sudah mapan dengan harta dan bisnis besar. Aku khawatir, niatnya bukan karena cinta, tapi karena hartamu." Ucapan itu membuatku terdiam. Aku ingin membantah, tapi hatiku pun diliputi keraguan. Benarkah Arif tulus? Atau jangan-jangan hanya mengincar kekayaanku? "Jangan butakan hatimu karena rasa sepi," lanjut Rukayah. "Aku tak ingin kau menyesal." Lalu aku pulang dengan pikiran kacau, antara percaya pada sahabatku, atau pada getaran hati yang begitu kuat terhadap Arif. Beberapa hari kemudian, Arif mendatangi rumahku lagi tanpa pemberitahuan. Ia membawa selembar surat tabungan dan berkata, "Bu, ini hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Saya tidak butuh harta ibu. Saya hanya ingin mendampingi dengan tulus." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata Rukayah teringat jelas, namun ketulusan Arif begitu nyata. Hatiku kembali bimbang, antara logika dan rasa yang makin menguat. Setelah melewati berbagai keraguan, akhirnya aku membuka hati. Aku menerima kesungguhan Arif dengan doa semoga pilihanku benar. Tak lama kemudian, keluarga Arif datang melamar secara resmi. Suasana pertunangan berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Senyumku serasa berbeda. Ada rona bahagia yang lama hilang kini kembali. Beberapa bulan setelahnya, pernikahan digelar dengan mewah di sebuah gedung megah. Undangan disebar ke banyak kerabat, kolega bisnis, dan tokoh masyarakat. Semua dibuat indah, sesuai dengan kemampuanku. Gaun pengantin putih yang aku kenakan membuatku tampak anggun, seolah usia berhenti di 40-an. Perawatan rutin di salon selama inilah yang mungkin membuat kecantikanku terjaga, sehingga banyak tamu berbisik kagum. Arif tampil gagah mendampingiku. Wajahnya berseri-seri saat mengucap akad nikah. Meski usia terpaut jauh, di mata para tamu kami tampak serasi. Malam itu, aku duduk di pelaminan dengan hati bergetar. Aku menyadari bahwa hidup selalu penuh kejutan. Dari kesepian panjang seorang janda, kini aku kembali merasakan indahnya cinta dan kebersamaan. Namun, di lingkungan sosial aku mendengar banyak bisik-bisik tetangga. Ada yang mencibir, menuduh Arif hanya mengejar hartaku.
Ada pula yang iri melihatku yang tetap cantik dan beruntung mendapatkan pasangan muda. Meski tersenyum di depan, hatiku kadang terluka. Aku tahu dunia memang kejam dalam menilai. Namun, setiap kali pulang dan melihat Arif memperlakukanku dengan hormat dan penuh kasih, aku merasa tenang. Aku yakin, hanya akulah yang benar-benar tahu isi hati Arif, suami mudaku. 3 tahun berlalu sejak pernikahan mewah itu. Badai besar datang menghampiriku. Awalnya, hidup bersama Arif terasa manis, meski cibiran orang tak pernah berhenti. Namun perlahan, aku mulai melihat sisi lain dari Arif. Ia sering pulang larut, menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga gemar bepergian, bukan untuk urusan kerja, melainkan sekadar traveling untuk bersenang-senang. Puncaknya, suatu hari datang penagih hutang ke rumah. Aku terkejut mendengar jumlah yang fantastis. Mereka mengatakan bahwa Arif sudah lama memiliki banyak pinjaman, bahkan sejak sebelum menikah. Lebih mengejutkan lagi, tabungan yang dulu ditunjukkan Arif sebagai bukti keseriusan ternyata hanyalah uang pinjaman dari temannya. Sejak itu, mataku benar-benar terbuka. Arif bukan sosok pekerja keras seperti yang aku bayangkan. Ia cenderung malas, lebih suka hidup dengan gaya hedon, menikmati fasilitas mewah tanpa usaha nyata. Bahkan perjalanan umrohnya dulu, yang sempat membuatku kagum, ternyata lebih karena keinginan berwisata ketimbang niat ibadah tulus. Hatiku hancur. Aku merasa tertipu, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai perempuan yang berharap menemukan cinta sejati di usia senja. Malam itu, setelah melewati tangis panjang, aku memberanikan diri menghubungi kuasa hukumku, Pak Dharma, yang sudah lama menjadi penasihat keluarga sejak almarhum masih hidup. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semua keburukan Arif yang akhirnya terbongkar, hutang-hutang menumpuk, kebohongan soal tabungan, hingga kebiasaannya berfoya-foya. Pak Dharma mendengarkan dengan tenang. "Ibu harus segera mengambil langkah tegas," ujarnya mantap. "Kita bisa memeriksa kembali semua aset, melindungi harta peninggalan almarhum, dan bila perlu, ajukan gugatan perceraian." Mendengar itu, hatiku campur aduk. Aku tahu langkah ini akan menjadi pukulan besar. Namun aku juga sadar bahwa aku tidak bisa membiarkan diriku terus diperdaya. Setelah menutup telepon, aku memandang kosong keluar jendela. Ada tekad mulai tumbuh. Aku harus bangkit, melindungi diri dan anak-anakku. Ketika Arif mengetahui bahwa aku telah menghubungi kuasa hukumku, wajahnya pucat. Ia panik, menyadari semua kebohongan dan hutang yang ditutupinya sebentar lagi akan terbongkar di mata hukum. "Nur, kau tidak boleh melakukan ini. Aku suamimu," serunya dengan nada memaksa. Namun aku hanya menatapnya dingin. "Suami sejati tidak menipu dan menghancurkan keluarga," jawabku lantang. Arif semakin gelisah. Ia mencoba merayu untuk meluluhkan hatiku. Tapi aku sudah mantap untuk berpisah. Saat proses hukum berjalan, Pak Dharma menyerahkan laporan keuangan terbaru perusahaan kepadaku. Aku terkejut mengetahui ada beberapa aset hilang, terutama mobil operasional yang ternyata sudah dijual tanpa sepengetahuanku. Semua transaksi dilakukan diam-diam atas nama Arif. Aku menggenggam laporan itu dengan tangan gemetar. Amarah dan sedih bercampur jadi satu. Ternyata, bukan hanya hatiku yang dikhianati, tapi juga amanah almarhum. Fakta ini menjadi bukti kuat di pengadilan, sekaligus menegaskan betapa dalamnya pengkhianatan Arif selama ini. Hari itu, ruang pengadilan penuh dengan suasana tegang. Aku duduk dengan tenang di kursi penggugat, didampingi oleh Pak Dharma. Sementara Arif tampak gelisah di kursi tergugat, wajahnya pucat, sesekali mengusap keringat di dahi. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan perceraian. Semua bukti diajukan, laporan keuangan yang bocor, penjualan aset tanpa izin,
hingga hutang-hutang pribadi Arif yang menyeret nama perusahaan. Ketika hakim menanyakan kebenaran tuduhan itu, Arif mencoba berkelit. Itu semua hanya salah paham yang mulia. Saya lakukan demi mengembangkan usaha, ujarnya terbata. Namun bukti di meja persidangan berkata sebaliknya. Dokumen resmi, saksi karyawan, hingga catatan bank menunjukkan bahwa semua aset dijual bukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk memenuhi gaya hidup Arif yang berlebihan. Aku menunduk, menahan air mata. Bukan karena masih mencintai Arif, tapi karena kecewa pada diriku sendiri yang dulu sempat percaya padanya. Aku merasa seperti gagal menjaga warisan almarhum suamiku dulu. Ketika giliranku berbicara, aku menatap hakim dengan suara bergetar namun tegas. Saya hanya ingin melindungi diri, anak-anak, dan harta peninggalan almarhum suami saya. Saya sudah cukup disakiti. Suasana ruang sidang hening sejenak. Semua mata tertuju padaku, pada perempuan yang saat itu berusia 58 tahun. Arif hanya bisa tertunduk, menyadari perlahan semua topengnya telah runtuh. Beberapa minggu setelah sidang terakhir, hakim akhirnya membacakan putusan. Pernikahanku dan Arif resmi diputus, dan kami resmi bercerai. Segala aset yang sempat digelapkan dinyatakan kembali menjadi hakku secara penuh. Sementara hutang pribadi Arif tidak menjadi tanggung jawabku. Saat palu diketuk, aku menarik napas panjang. Ada perasaan lega yang tak bisa dijelaskan. Meski hatiku sempat hancur, kini aku kembali berdiri tegak. Aku belajar bahwa cinta bisa menipu, namun keyakinan dan keberanian akan selalu membawaku keluar dari kegelapan. Pulang ke rumah, aku disambut hangat oleh kedua anakku. Mereka memelukku erat, seolah berkata bahwa selama ini aku tak pernah benar-benar sendiri. Kehilangan suami yang baik dan bertanggung jawab, tertipu cinta lelaki muda, semua hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju kedewasaan sejati. Di usia 58 tahun ini, aku memilih untuk menutup lembaran pahit itu. Aku kembali fokus pada anak-anak dan bisnis yang menjadi warisan berharga almarhum suamiku. Kini, aku tak lagi mencari cinta dari luar, sebab aku sadar, cinta terbesar adalah mencintai diri sendiri dan keluargaku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.